Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Banyak orang berpikir bahwa Allah itu bermuka masam, kasar, dan membenci umat manusia. Setelah itu, Anda akan mengirimkan doa-doamu bukan kepada Allah yang Anda takut bahwa Ia bisa atau tidak bisa mendengarmu, namun kepada seorang Bapa yang mengasihimu dan yang mempunyai keinginan untuk menanggapi permintaan dan juga doa-doamu. Kita begitu sering gagal dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Apakah itu berarti bahwa Allah akan buang kita jika kita gagal? Tidak. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita. Semua kitab suci, di mana kami mempelajari semua isi dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam studi ini kita telah sampai pada Injil Yohanes, pasal 16, dan hari ini kita akan mempelajari ayat 16 sampai akhir pasal. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Tuhan memberkati. Saudara Yosef, kita akan melanjutkan membaca pasal yang hebat ini dimulai dari ayat yang ke-16. Silakan. Ayat 16 berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi." Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku lagi, dan aku pergi kepada Bapa?" Maka kata mereka, "Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya." Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Saudara Yosef, mohon jelaskan ayat yang sudah kita baca tadi. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Jelas bahwa kedua kata ini, melihat aku dan melihat aku, adalah berbeda, walaupun ada kemiripan nyata di antara keduanya. Namun jelas bahwa Kristus maksudkan dua hal yang berbeda olehnya. Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku dengan mata telanjang. Aku akan menghilang darimu dan kemudian kamu tidak akan bisa melihat aku dengan matamu. Dan sekali lagi, saat lagi kamu akan melihat aku dalam satu cara yang berbeda. Karena Kristus sedang membicarakan tentang Hai Roh Kudus seperti yang kita pahami dari ayat 23. Jadi ia maksudkan bahwa ketika Roh Kudus datang, ia akan memampukan kita melihat Kristus bukan lewat penglihatan jasmani, yaitu mata, melainkan dengan suatu cara spiritual seperti yang kita baca dalam Ibrani 2 ayat 9. Yesus kita lihat dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Bagaimana cara kita melihat dia? Kita melihat dia melalui Roh Kudus. Namun kata-kata ini juga mempunyai sebuah aplikasi awal dalam kebangkitan Kristus dari kematian.
Tinggal saat saja dan kamu tidak melihat aku, dan berapa jam aku akan disalibkan. Di kayu salib dan aku akan dikuburkan dalam sebuah kuburan. Dan kamu tidak akan bisa melihat aku. Dengan matamu tetapi aku akan bangkit dari kematian. Dan kamu akan melihat aku setelah kebangkitan dan duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Setelah itu Tuhan berbicara tentang sejenis duka cita yang akan dialami oleh murid-murid, tetapi dunia akan bersuka cita. Kemudian ia memberi analogi tentang perempuan yang berduka saat sedang melahirkan, namun saat ia melihat bayinya ia bersuka cita. Apa hubungan antara analogi ini dan keadaan murid-murid? Pertama, saya mengagumi seperti biasanya kitab hebat ini dan saya mengagumi perkataan Kristus yang benar-benar perkataan hidup kekal. Analoginya luar biasa mengagumkan dan akurat. Saat kita sampai misalnya di kitab 1 Tesalonika pasal 5 yang dibicarakan adalah tentang sakit bersalin. Pembicaraannya bukan tentang perjuangan kerasnya itu sendiri. Ada perbedaan antara sakit bersalin dan perjuangan keras. Bersalin itu disertai dengan kesakitan, namun setelah itu ada sukacita setelah melahirkan. Ketika ia berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Perempuan yang sedang sakit bersalin tidak bisa minum pil aspirin untuk menyingkirkan rasa sakitnya. Sakit bersalin akan datang tak terelakkan. Mereka juga akan mengalami masa-masa menakutkan setelah gereja diangkat. Mereka akan berkata, ada damai sejahtera dan keamanan, tapi tidak akan ada damai sejahtera atau keamanan, namun tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti sakit bersalin. Tapi di sini Kristus sedang membicarakan tentang hal yang lain, tentang sukacita melahirkan setelah duka cita saat sakit bersalin. Duka cita cuma untuk suatu jangka pendek, tapi sukacita akan berlangsung untuk jangka panjang. Kristus berbicara tentang dua hal. Pertama adalah kematiannya di kayu salib. Saat ia akan disalibkan, murid-murid akan mengalami duka cita, tetapi dunia akan bergirang. Dan para imam kepala akan bergirang karena pada akhirnya mereka berhasil menyingkirkan musuh utama mereka, yaitu Kristus. Sementara murid-murid akan berduka dan hati mereka akan patah. Dan itulah yang sebenarnya itulah terjadi. Namun setelah kebangkitan segala sesuatu berubah. Para imam kepala menjadi bingung dan dilema. Dan murid-murid menjadi senang dan mereka bergirang saat mereka melihat Tuhan. Tetapi ini juga mempunyai dimensi yang lain. Anda pasti akan merasa sedih saat Anda tahu bahwa Mesias sudah mati. Dan karena itu pengharapan bangsa Yahudi itu pun hilang. Anda akan merasakan duka bagi saya dan duka bagi pengharapan bangsa Yahudi seperti kita pahami dari kedua murid yang ada di Emmaus. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Betapa ruginya. Kita telah kehilangan sukacita karena penebusan Israel, namun kebangkitan Kristus adalah awal dari sebuah sukacita baru. Dan suatu harapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Saya juga dapat menambahkan status itu sekarang. Sekarang kita dapat merasakan kesedihan itu dan banyak terjadi. Namun syukur kepada Allah ketika Tuhan datang kembali, ia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Saya juga suka bahwa ia tidak berkata duka citamu akan diikuti oleh sukacita. Tapi ia berkata duka citamu akan diubah menjadi sukacita. Luar biasa menakjubkan. Akan baik jika ia berkata duka citamu akan diikuti dengan sukacita. Namun ia berkata bahwa hal yang sama yang membuatmu berduka akan menjadi alasan dari sukacitamu. Benar. Mereka berduka karena kayu salib, namun itulah alasan dari sukacita dan alasan dari perayaan kita. Kadang kita merasa sedih karena godaan-godaan yang kita lewati, tapi sebenarnya Allah mengubah semua itu menjadi sukacita. Ia mengubah air di mara, itu air pahit, menjadi air manis. Muncul dari yang makan sesuatu untuk dimakan, dan dari Benar. yang kuat keluarlah yang manis. Benar. Nasib akhir dari orang-orang percaya biasanya berlawanan dengan dunia. Artinya ketika dunia Ya. bergirang, Sedih. kita bersedih. Namun ada waktu di mana kita bergirang dan Dan dunia dia akan bersedih. berduka. Saudara Yosef sekarang mohon berikan komentar tentang ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Lewat pembacaan sederhana dalam bahasa manapun, seseorang akan berharap dan kamu akan melihat aku dan hatimu akan bergembira. Namun di sini, ia berkata, aku akan melihat kamu dan hatimu akan bergembira. Kapankah ini terjadi? Kapankah mereka melihat dia dan hati mereka bergembira? Di dalam kebangkitan dan saat kita baca Yohanes pasal 20, kita akan lihat bahwa Kristus menyingkapkan dirinya sendiri kepada murid-murid dan menunjukkan pada mereka tangannya dari sisi tubuhnya. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Setelah kebangkitan, ketika Kristus melihat mereka, dialah gembala
yang dibangkitkan dari kematian dan sedang mencari domba-dombanya. Dialah yang mencari mereka dan berkata, "Beritahukanlah kepada saudaraku untuk pergi Galilea, karena aku akan menemui mereka di sana." Dialah yang mencari mereka, dan ketika ia melihat mereka, hati mereka bergembira. Baik, kita akan lanjutkan pembicaraan setelah rehat. Pemirsa terkasih, sampai jumpa kembali setelah rehat. Jangan kemana-mana. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Apa kabar? Dalam ayat 23 ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Apakah itu berarti bahwa kita tidak akan mampu meminta kepada Kristus lagi dan kita akan mengirimkan permintaan serta pertanyaan kita kepada Bapa? Apa pemikiran Anda, Saudara Yosef? Kita akan berhenti berdoa kepada Kristus dan berhenti menunjukkan permintaan-permintaan kita dan berbicara kepada Bapa saja. Ayatnya dimulai pada hari itu. Hari apakah itu? Itulah hari Roh Kudus yang dimulai ketika Kristus naik dan Roh Kudus turun dan akan terus sampai gereja diangkat. Hari terakhir keberadaannya di atas bumi. Pada hari itu, jangan bertanya kepadaku apapun seperti yang biasa kamu lakukan ketika aku ada bersamamu dalam wujud manusia. Ketika Kristus masih bersama mereka dalam wujud manusia, mereka tidak bertanya kepada siapapun selain padanya. Ia ada bersama mereka dan itu benar-benar sudah cukup bagi mereka. Namun ia memberitahu mereka bahwa akan ada sebuah situasi baru pada hari itu. Apakah itu? Aku akan memberimu kemampuan untuk meminta kepada Bapa dalam namaku. Kamu akan mengambil posisiku dan meminta atas namaku. Dan Bapa akan memberimu segala yang kamu minta di dalam namaku. Seperti yang kita pahami bahwa meminta dalam nama Kristus akan kita sedang berdiri di Ya. posisi Kristus dan mengajukan permintaan-permintaan yang sesuai dengannya. Benar. Itu tidak berarti bahwa kita tidak akan berbicara kepada Kristus dan meminta kepadanya saat kita mempunyai banyak doa agar tidak memakan terlalu banyak waktu adalah cukup untuk mengingat bahwa Stefanus berkata pada saat ia menjadi martir, "Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ini dipandang sebagai sebuah doa yang disampaikan kepada Kristus. Baik, saya akan membaca ayat-ayat dari 25 sampai akhir pasal. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula, dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara Yosef, dalam ayat 25 di awal pembicaraan, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Apa maksudnya kiasan? Dan saat apakah yang Tuhan sedang bicarakan? Kiasan berarti perkataan yang misterius dan banyak kali murid-murid tidak memahaminya. Khususnya dalam Injil Yohanes, banyak kali ia berbicara dalam kiasan dan itu sulit bagi mereka yang mendengarkan untuk memahaminya. Namun ia berkata saatnya akan tiba dan ia bermaksud saat kasih karunia yang besar diperluas, dimulai dengan datangnya Roh Kudus sampai gereja diangkat. Pada saat ini aku tidak akan berbicara kepadamu dengan kata-kata kiasan. Tetapi aku akan memberitahumu dengan terus terang tentang Bapa untuk menggenapi nubuatan dalam Mazmur 22 ayat 22. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dan itu berarti bahwa ia memberitahu kita tentang nama Bapa. Dan saya pikir bahwa ada sebuah paradoks antara sistem lama dalam Yudaisme dan situasi terkini dalam kekristenan.
Di dalam Yudaisme, Allah di balik sebuah tirai dan seorang mediator dibutuhkan, yaitu Musa. Namun dalam kekristenan, kita tidak memerlukan seorang mediator. Karena Bapa sendiri mengasihi kita dan Anak memberitahu kita dalam setiap pertemuan yang kita hadiri tentang nama Bapanya. Mohon komentari ayat 26. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Komentar saya adalah bahwa ada kesalahan umum. Beberapa orang berkata bahwa Kristus menjadi perantara antara kita dan Bapa untuk menghentikan murka Bapa atas kita. Sebenarnya, Kristus sedang memberitahu kita bahwa Bapa mengasihimu dan karena Ia mengasihimu, Ia mengutus aku ke dalam dunia. Banyak orang berpikir bahwa Allah itu bermuka masam, kasar, dan membenci manusia. Dan itu sebabnya Kristus datang untuk memohon kepada Allah dan melembutkan hatinya terhadap kita. Namun Kristus berkata, tidak, aku tidak berkata kepadamu bahwa aku akan minta pada Bapa atas namamu, karena Bapa sendiri mengasihimu. Engkau dikasihi oleh Bapa, dan itulah arti dari kata Bapa. Itu bukan sekedar sebuah julukan, seperti julukan manapun. Bukan, kata Bapa memiliki arti yang kita kenal dengan baik. Kita tahu betapa kita mengasihi anak-anak kita. Bapa sendiri begitu mengasihi kita, bukan cuma begitu besar. Tetapi ini hanyalah sebuah gambaran kecil dari kasih Bapa. Ia mengasihi kita jauh lebih besar daripada kita mengasihi Dia. Kristus pernah berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat 28, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Frasa yang sama mungkin telah disebutkan banyak kali dalam Alkitab bahwa ia datang dari Bapa dan telah datang ke dunia, ia akan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Dan kemudian ia akan datang kembali ke dalam dunia untuk memerintah dan menang. Bisakah Anda menaruh kata-kata kerja ini secara berurutan? Kapankah ia datang dari Bapa? Kapankah ia datang ke dalam dunia? Bilakah ia pergi dan datang kembali? Hanya untuk menyusunnya berurutan. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa sebelum mengatakan ayat yang indah ini, ayat 28, ia memberitahu mereka, apakah kamu percaya bahwa aku datang dari Bapa? Itulah iman murid-murid pada waktu itu. Dan itu adalah iman sejati namun tidak lengkap. Dan mereka meneguhkan ini dalam ayat 30. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Dan seperti yang sudah saya katakan, itu adalah sebuah iman yang sejati. Namun tidak lengkap dan memerlukan penjelasan lebih banyak. Dan itu yang Kristus lakukan. Seakan ia sedang mengatakan pada mereka, kamu percaya ini namun aku memberitahumu hal yang benar. Aku akan memberimu jawaban yang lengkap. Aku datang dari Bapa dan telah datang ke dalam dunia. Bagaimana ia datang dari Bapa? Ini menandakan keberadaannya yang kekal dan hubungannya sebagai anak. Aku datang dari Bapa karena ia adalah anak yang kekal. Dan aku datang ke dalam dunia ini menandakan penjelmaan yang menjadi manusia dan misinya. Yang diutus datang ke dunia ketika ia dilahirkan dari perawan Maria dan aku juga meninggalkan dunia. Dan tolong perhatikan perbedaan antara aku datang dari dan aku meninggalkan. Ketika ia datang dari Bapa, ia tidak meninggalkan dia karena dialah anaknya yang tunggal yang ada di sisi Bapa. Namun ia hadir sebagai manusia di tahta yang mulia, di tempat tinggi dan juga aku meninggalkan dunia. Ini melalui kayu salib dan pergi kepada Bapa. Melalui kenaikan yang terjadi 40 hari sesudah kebangkitan dari kematian. Dalam ayat 29, murid-muridnya berkata, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Sebagai hasil dari berbicara kepada mereka dengan terus terang, tanpa memakai kiasan, mereka berkata bahwa mereka tahu dan mereka percaya. Sebelum itu mereka tidak bisa percaya bahwa ia mengetahui segala sesuatu. Sebenarnya, mereka tahu itu dan beberapa kali mengatakannya sebelum itu. Namun, walau mereka mengatakannya dan mereka beriman, pengetahuan mereka tentang Dia semakin bertambah. Sepanjang mereka bersama Dia, pengetahuan mereka bertambah dan ini adalah sebuah pelajaran bagi kita setelah mengenal Kristus bertahun-tahun lalu. Apakah ini artinya bahwa saya telah sampai pada pengetahuan yang menyeluruh dan saya tidak membutuhkan lebih banyak lagi? Tidak, saya perlu belajar tentang Dia setiap hari. Dan ketika ia berkata pada Bapa dalam pasal 17, aku telah menyatakan namamu kepada mereka dan aku akan terus menyatakannya. Sampai kapan engkau akan terus menyatakannya? Kita dapat berkata sampai kekekalan.
yang tidak ada akhirnya. Anak akan terus memberitahu kita tentang Bapa dan kita tidak akan sampai kepada akhir. Bagaimana kita tidak dapat sampai kepada akhirnya? Karena Allah tidak memiliki akhir. Kekekalan tidak memiliki akhir. Dan itulah sebabnya tidak ada kebosanan dalam kekekalan. Artinya jika kita tinggal selama 1000 tahun, lalu setelah 1000 tahun, akankah kita bosan? Tidak. Jika saya dapat mengatakannya, setiap hari dalam kekekalan akan ada sesuatu yang baru, suatu pewahyuan yang baru, karena Allah tidak memiliki akhir. Peranan berbicara dalam kiasan dan rahasia telah berakhir. Ya, Benar. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Ayat 32 berkata, lihat saatnya datang bahkan sudah datang bahwa kamu diceraiberaikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri namun aku tidak sendiri sebab Bapa menyertai aku. Bagaimana perkataan ini muncul dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17 ketika ia berkata bahwa mereka dijagai dan bahwa mereka telah percaya kepada namanya dan sekarang mereka tercerai-berai. Bisakah Anda menjelaskannya? Saudara Yosef, bagaimana kedua topik ini bisa bersatu? sebelum ia memberitahu mereka, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Ia telah menanyakan pada mereka. So, pertanyaan yang hati-hati, jawab Yesus pada mereka, percayakah kamu sekarang? Sekarang aku akan memberitahumu apa yang akan terjadi. Saatnya datang, bahkan sudah datang, dan maksudnya saat ketika ia akan ditawan di Taman Getsemani, dan apa yang disebut dalam kitab-kitab Injil Sinoptik terjadi. Lalu, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri mengenai penyesuaian antara perkataan Kristus bahwa mereka akan tercerai-berai dan perkataan Kristus kepada Bapa bahwa mereka akan dijagai. Inilah kasih karunia dan tanggung jawab. Kita telah begitu sering gagal mengenai tanggung jawab. Apakah ini berarti bahwa jika kita gagal, Allah akan membuang kita? Tidak, kita dijagai oleh Yesus Kristus dan bagi Yesus Kristus dan dalam Yesus Kristus. Dan inilah tujuan dari doa yang mengagumkan ini. Kita dapat melihat kasih karunia dalam Yohanes pasal 17. Dan juga jaminan penjagaan walaupun ada kelemahan dapat dilihat dalam Yohanes pasal 17. Namun saya ingin menambahkan bahwa mereka menjadi lemah dan pengecut untuk saat. Lalu setelah kebangkitan Kristus dari kematian, ia turun tangan seorang orang muda itu dan menyatukan mereka kembali. Dan sesudah itu mereka memperoleh kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan sesudah itu kita melihat mereka seperti prajurit-prajurit yang berani menghadapi serangan orang Yahudi dan orang Roma tanpa rasa takut. Sama sekali, dan sekalipun banyak di antara mereka menjadi martir, mereka tidak peduli karena mereka benar-benar mengasihi Kristus dengan segenap hati mereka. Mereka akan tercerai-berai dan meninggalkan dia. Namun Tuhan berkata, kamu akan meninggalkan aku sendirian, namun aku tidak sendirian karena Bapa bersamaku. Ya. Mohon beritahu, bagaimana ia dapat merasakan hadirat Bapa bersamanya dalam segala sesuatu? Persekutuannya dengan Bapa tidak terputus, tidak sekejap pun. Perkataan dalam Mazmur 91 berkata tentang dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Siang dan malam ia selalu dalam persekutuan yang benar dan menyeluruh dengan dia. Namun ada 3 saat yang dapat dihitung 3 jam ketika ia ditinggalkan oleh Allah, sementara ia tergantung di atas kayu salib. Dan ini adalah cawan yang menakutkan, yang ia minta kepada Bapa di Taman Getsemani untuk diizinkan berlalu darinya. Namun ia berkata, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Selama pengadilan tidak ada satupun dari murid-murid ada bersamanya, tetapi Bapa ada bersamanya ketika ia tergantung di kayu salib. Dan selama hari masih terang, tidak ada seorang pun ada bersamanya kecuali Bapa. Namun Bapa meninggalkan dia pada masa-masa gelap. Di ayat terakhir ia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Mohon komentari ayat ini. Perkataan menakjubkan yang mengakhiri sebuah khotbah yang hebat. Ia tidak berkata bahwa keadaan-keadaanmu akan mudah dan itulah sebabnya kamu akan memiliki damai sejahtera. Tidak. Sebaliknya ia berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan.
Namun sebelum ini ia berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera kita tidak bergantung pada keadaan di sekitar kita. Tidak, kita mempunyai damai sejahtera di dalam Kristus yang tidak datang dari apapun di dalam dunia. Dan setelah itu ia berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, jangan takut. Beranilah, aku telah mengalahkan dunia. Dan kata-kata aku telah mengalahkan dunia sangat penting bagi kita, karena kita sedang berjalan mengikuti pemimpin kita dalam prosesi kemenangan. Dan karena kita adalah prajurit-prajurit dari si pemenang, kita adalah seorang pemenang. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Mari ulas kembali episode hari ini bersama hadirin yang telah hadir di studio. Silakan. Saya punya pertanyaan terkait perkataan Tuhan kepada murid-murid. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Apa artinya? Pada saat itu Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat dia lagi untuk sesaat karena ia sedang menubuatkan tentang kayu salib. Tetapi kamu akan melihat aku sesaat lagi setelah kebangkitannya dari kematian. Ini berlaku bagi kita sekarang karena kita tidak melihat dia dengan mata telanjang, tetapi kita melihat dia oleh iman melalui Roh Kudus yang ada dalam kita. Ya, benar. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Apakah itu berarti bahwa setelah Tuhan naik ke sorga, kita akan berhenti berdoa kepadanya dan kita akan berbicara dan berdoa kepada Bapa saja? Maksud Kristus ialah kamu tidak bisa meminta kepadaku seperti ketika aku ada bersamamu, tetapi aku akan memberimu hak istimewa yang lebih besar, yaitu meminta kepada Bapa secara langsung. Namun itu tidak berarti bahwa kita tidak akan memohon kepada Kristus atau meminta apapun dari Dia, karena Ia masih menjawab semua permintaan kita sampai sekarang. Tuhan memberkati, terima kasih, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode mendatang. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Selamat tinggal. Pertanyaan untuk episode ini, apa yang Anda lihat dalam perkataan Kristus kepada murid-muridnya? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Apa yang Anda lihat dalam perkataan Kristus kepada murid-muridnya? Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Saudara Yosef, beberapa orang menyebut bagian ini dalam kitab Yohanes pasal 17, doa Tuhan yang sejati. Apakah Anda setuju dengan opini ini bahwa inilah doa Tuhan yang sejati? Banyak penafsir berkata bahwa pasal 17 adalah yang terhebat dari semua pasal dalam kitab suci. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.